Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang analisis risiko dan permodalan di sektor perbankan Bank Permata. Sebelumnya, sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Zikra, NPM 22340251624. Lalu yang kedua, Nama saya Disti Rahmadani. Nama saya Disti Rahmadani. Nama saya Jessica Rayandani. Nama saya Muhammad Ali. Nama saya Alif Novaleo. daftar isinya itu di sini. Daftar isinya itu yang pertama itu ada latar belakang bank pertama, lalu yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga itu analisis risiko, yang keempat itu penyusutan laporan, yang kelima itu menganalisis laporan dengan SWOT, yang keenam itu kesimpulan. Latar belakang, Bank Permata adalah salah satu komersial di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan keuangan, mulai dari simpanan pinjaman hingga produk investasi. Dalam operasionalnya, Bank Permata menghadapi berbagai risiko yang terjadi. Pada pemaparan ini akan dijelaskan mendalam mengenai risiko dan strategi yang diterapkan oleh Bank Permata penting untuk memahami sejauh mana bank tersebut mampu menjaga stabilitasnya. Pengumpulan data terlihat bahwa kinerja kas bank mengalami fluktuasi yang signifikan dari 5 tahun terakhir. Arus kas aktifas operasional menunjukkan fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Arus kas operasional positif pada 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022. Namun, pada 2023 terjadi arus kas negatif besar, minus 31 miliar juta rupiah, yang indikasikan penggunaan kas yang lebih tinggi dibandingkan kas yang dihasilkan dari operasional. Arus kas aktifas investasi pada 2019 dan 2020, arus kas positif menunjukkan bank aktif menginvestasikan kas. Sebaliknya, 2021 dan 2022 menunjukkan arus negatif, di mana bank mencairkan investasi. Tahun 2023 kembali menunjukkan arus kas positif, mengindikasikan investasi baru. Aktivitas pendanaan juga bervariasi, dengan dana positif pada 2019, 2021, dan 2023, sedangkan pada 2020 dan 2022 terdapat arus kas negatif, menunjukkan pengembalian dana ke sumber pendanaan. Bank mengalami peningkatan kas bersih pada 2019 hingga 2022, mencerminkan kas yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan penggunaannya. Namun pada 2023 terdapat penurunan kas bersih sebesar minus 23 juta rupiah yang menandakan penggunaan kos lebih besar daripada penerimaan kas.
Untuk analisis kredit adalah Bank Permata menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi risiko kredit, seperti pembatasan eksposur berdasarkan kriteria tertentu dan penggunaan model manajemen penilaian risiko. LCO atau deposit ratio adalah pada 2023 sebesar 74,8%. Menunjukkan bahwa bank dalam kondisi likuiditas yang baik dengan kapasitas penyaluran kredit yang seimbang. Untuk resiko pasar ini adalah menggunakan value at risk dan alat tambahan seperti PR01 dan stress testing pada bank permata mengelola potensi kerugian dari fluktuasi pasar dengan likuiditas coverage ratio sebesar 327% dan net stable funding ratio sebesar 138%. Pada 2023, bank berada di posisi yang sangat baik untuk menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek dan mendukung stabilitas jangka panjang. Dalam rasio likuiditas, bank menunjukkan kesiapan yang kuat untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam berbagai kondisi pasar. Pengelolaan risiko likuiditas melalui Komite Alko membantu bank memastikan ketersediaan dana untuk situasi yang darurat. Dan rasio operasional ini adalah melalui sistem seperti operational risk management, sistem dan penggunaan early warning indicators. Bank Permata memantau dan mengurangi risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan proses internal atau kejadian. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang struktur permodalan. Struktur permodalan pada PT Bank Permata Tbk dari 2019 hingga 2023 menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Modal inti Tier 1 yang mencakup modal inti utama 1 terus meningkat dari 43 triliun rupiah pada 2019 menjadi 45 triliun rupiah pada 2023. Menjadi bantalan utama bagi bank. Modal pelengkap Tier 2 meski lebih kecil tetap mendukung dengan kontribusi sekitar 2,26 triliun rupiah pada 2023. Total modal Bank Permata meningkat stabil hingga 48 triliun pada 2023. ATMR juga meningkat dari 193 triliun rupiah pada 2019 menjadi 200 triliun rupiah pada 2023. Ini mencerminkan exposure risiko yang lebih besar seiring ekspansi. Rasio kecukupan perbankan tetap kuat naik dari 23,57% pada 2019 menjadi 24,2% pada 2023. Jauh di atas persyaratan OJK, hal ini menunjukkan kapasitas bank dalam menanggung risiko dengan yang baik. Bank Permata menghadapi 4 risiko utama. Risiko gagal bayar nasabah dikelola melalui penilaian kualitas aset menjaga rasio kredit yang bermasalah di bawah standar regulasi dan menyediakan pencadangan untuk kerugian potensial. Yang kedua ada fluktuasi suku bunga dan nilai tukar dihadapi dengan diversifikasi portofolio dan strategi lindung nilai untuk menjaga stabilitas aset. Yang ketiga ada bank menjaga likuiditas dengan mengatur arus kas secara ketat dan menjaga loan to deposit ratio dalam batas yang optimal. Dan yang terakhir adalah risiko dari kegagalan sistem atau kesalahan manusia dikurangi melalui investasi dalam teknologi yang andal dan pengawasan internal yang ketat untuk menjaga kelancaran operasional. Kemudian ada analisis SWOT. Kekuatan Bank Permata memiliki modal yang kuat dalam kurung KPMM tinggi dan terus berinovasi dalam digitalisasi dan manajemen risiko. Kelemahan Bank Permata harus memperluas jangkauan promosi agar semua orang tahu layanan yang kami tawarkan. Kemudian peluang pertumbuhan layanan digital dan pengembangan produk dapat baru memungkinkan bank untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Ancaman persaingan perbankan yang ketat dan risiko ekonomi global
dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja bank. Kemudian ada analisis risiko, ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, return on asset dalam kurung ROA, mengukur efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola. ROA yang stabil mencerminkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Return on equity dalam kurung ROE, menunjukkan profitabilitas terhadap modal pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas. Kemudian ada net interest margin dalam kurung NIM, mengukur selisih pendapatan bunga atas aset produktif. NIM tinggi menandakan efektivitas pemanfaatan aset. Loan to deposit ratio dalam kurung LDR, menggambarkan pemanfaatan simpanan untuk kredit. LDR terkendali menjaga keseimbangan likuiditas. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam kurung BPO, mengukur efisiensi biaya operasional. BOPO rendah menunjukkan pengelolaan biaya yang baik. Kemudian ada kapital adequacy ratio atau CAR, menilai kekuatan modal dalam menghadapi risiko. CAR tinggi menunjukkan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Model risiko lainnya, model risiko Bank Permata, value at risk dalam kurung VAR, mengukur potensi kerugian maksimum akibat fluktuasi pasar. Stress testing menguji ketahanan bank terhadap kondisi ekstrim, misal krisis ekonomi. Skenario analisis menilai dampak berbagai kondisi ekonomi terhadap keuangan bank. Loan loss provisioning, pencadangan dana untuk antisipasi gagal bayar, menjaga stabilitas keuangan. Risiko operasional, yaitu pengendalian ketat atas risiko operasional melalui teknologi dan sistem kontrol. Ada dua. Lalu di sini ada ringkasan analisis risiko Bank Permata itu. Bank Permata menghadapi 4 risiko utama. Yang pertama itu kredit pasar, likuiditas, dan operasional. Risiko kredit dikelola dengan nilai kualitas aset menjaga rasio kredit bermasalah, buka kurung NPL di bawah batas regulasi, dan menyediakan pencadangan untuk kerugian kredit. Risiko pasar akibat fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar ditangani melalui diversifikasi portofolio, strategi lindung nilai. Untuk risiko likuiditas, bank menerapkan pengelola arus kas yang ketat dan menjaga loan to deposit ratio atau LDR dalam batas optimal. Risiko operasional diatasi dengan investasi teknologi yang andal dan pengawasan internal untuk meminimalkan potensi gangguan operasional. Lalu ringkasan analisis risiko Bank Permata itu struktur permodalan Bank Permata sangat kuat, terlihat 5% secara konsolidasi di atas ketentuan OJK. Ini menunjukkan cadangan modal yang memadai untuk menghadapi potensi kerugian yang besar. Rasio modal terhadap aset Model
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko ATMR juga tinggi, yang melindungi bank dari risiko kredit dan operasional, menunjukkan kesiapan bank menghadapi tantangan ekonomi serta mempertahankan pertumbuhan stabil. Selanjutnya ada rekomendasi untuk manajemen bank. Ringkasan analisis risiko. Yang pertama, memperkuat manajemen risiko operasional, tingkatkan pengawasan dan kontrol teknologi untuk mencegah kegagalan sistem dan kesalahan manusia. Yang kedua, optimalkan likuiditas dan arus kas, yaitu jaga keseimbangan aset likuid dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kelancaran operasional. Yang ketiga, ada diversifikasi portofolio kredit, yaitu perluas kredit ke berbagai sektor dan wilayah untuk mengurangi risiko kredit terpusat. Yang keempat, ada perluas strategi lindung nilai atau hedging, yaitu tingkatkan strategi hedging terhadap suku bunga dan nilai tukar guna melindungi nilai portofolio. Yang kelima, ada evaluasi berkala kecukupan modal, yaitu pastikan rasio KPMM tetap sesuai ketentuan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada tingkatkan efisiensi operasional, yaitu kurangi BOPO untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Bank Permata memiliki fondasi kuat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah tantangan industri dengan rasio KPMM tinggi yaitu 23,53% individu, 24,02% konsolidasi. Bank memiliki cadangan modal memadai untuk mendukung ekspansi manajemen risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional diterapkan dengan baik melalui diversifikasi portofolio, hedging, dan pengelolaan likuiditas yang ketat. Efisiensi operasional cukup baik, meski masih dapat ditingkatkan pada rasio BOPO. Secara keseluruhan, Bank Permata siap menghadapi ketidakpastian pasar dengan permodalan kuat dan strategi mitigasi risiko yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.